Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safiatul Khaira. Saya adalah perwakilan dari kelompok IWA. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi yaitu transformasi Laplace. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertama, yaitu pengertian transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu metode operasional yang dapat digunakan secara mudah untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear. Dengan menggunakan transformasi Laplace, dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida teredam, dan fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Bila persamaan aljabar dalam S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial atau transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Kelebihan metode transformasi Laplace adalah bahwa metode ini memungkinkan penggunaan teknik grafis untuk meramal kinerja sistem tanpa menyelesaikan persamaan diferensial sistem. Kelebihan lain metode transformasi Laplace adalah diperolehnya secara serentak baik komponen transien maupun komponen keadaan tuna. Transformasi Laplace adalah transformasi dari suatu waktu atau ft menjadi fungsi frekuensi atau fs. Transformasi dilakukan dengan operasi perkalian dan integrasi yang didefinisikan sebagai berikut, di mana L dalam kurung ft sama dengan integral dengan batas atas tak hingga batas bawah 0 ft e pangkat min st dt sama dengan fs, di mana e ialah bilangan Euler yaitu 2,71828 dan S adalah konstanta frekuensi kompleks. Faktor perkalian E pangkat min ST membuat fungsi Fs konvergen untuk batasan S tertentu. Dan notasi L disebut operator Laplace, di mana fungsi Fs adalah transformasi Laplace dari Ft yang adalah suatu frekuensi S, di mana S sama dengan S ditambah Jw. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi dasar transformasi Laplace. Langsung saja kita masuk. Temukan transformasi Laplace dari fungsi T sama dengan 1. Solusi. Transformasi Laplace 1 sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min ST 1 dt, yang dimana integral ini tak wajar karena 0 mendekati tak hingga, sehingga diperoleh sama dengan limit T mendekati tak hingga E pangkat min ST dt. Untuk menemukan hasilnya, kita buat atau kita cari S kurang dari 0, kemudian S sama dengan 0, dan S lebih dari 0. Pertama, ketika S kurang dari 0. Min ST positif untuk T lebih dari 0, maka limit T mendekati tak hingga dari 0 sampai T. E pangkat min ST dt. Kita jabarkan sama dengan limit T mendekati tak hingga buka kurung E pangkat min ST per min S, di mana batasnya sekarang 0 sampai T. T-nya mendekati tak hingga. Kita selesaikan sehingga diperoleh limit T mendekati tak hingga buka kurung min 1 per S E pangkat ST ditambah 1 per S sama dengan tak hingga.
Yang kedua, ketika S sama dengan 0, maka limit T mendekati tak hingga dari 0 sampai T dt sama dengan limit T mendekati tak hingga T, di mana batasnya 0 sampai T, sehingga diperoleh limit T mendekati tak hingga sama dengan tak hingga. Yang ketiga, ketika S besar dari 0, min ST negatif untuk T lebih dari 0, maka limit T mendekati tak hingga dari 0 sampai T, E pangkat min ST dt sama dengan limit T mendekati tak hingga buka kurung E pangkat min ST per min ST, di mana batasnya 0 sampai T, sehingga diperoleh limit T mendekati tak hingga buka kurung min 1 per S E pangkat min ST tambah 1 per S sama dengan 1 per S. Jadi kesimpulannya, S ini harus lebih dari 0. Tidak boleh S ini kurang dari 0 ataupun S sama dengan 0. Karena nanti tidak bisa dihitung di mana dia divergen atau nilainya tak hingga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan transformasi Laplace dari fungsi T sama dengan apabila fungsi T sama dengan 1, di mana T lebih dari atau sama dengan 0. Penyelesaiannya, transformasi Laplace fungsi T sama dengan transformasi Laplace 1 sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga E pangkat min ST 1 dt. Maka diperoleh limit B mendekati tak hingga dari 0 sampai B E pangkat min ST. Kita selesaikan. Limit B mendekati tak hingga buka kurung min 1 per S E pangkat ST, di mana batasnya 0 sampai B. B-nya mendekati tak hingga. Kita selesaikan. Limit B mendekati tak hingga kurang 1 per S dikali dengan E pangkat BS kurang 1. Karena limit B mendekati tak hingga, E pangkat min BS sama dengan 0 untuk S lebih dari 0. Maka transformasi Laplace 1 sama dengan min 1 per S dikali min 1 sama dengan 1 per S untuk S lebih dari 0. Jadi transformasi Laplace 1 per S atau S besar dari 0. Dengan menggunakan definisi transformasi Laplace dan melakukan proses integral, maka akan diperoleh hasil transformasi Laplace untuk beberapa fungsi umum sebagai berikut. Nah, di bawah ini merupakan tabel transformasi Laplace yang bisa kita perhatikan dengan seksama. Baiklah, saya akan membacakan tentang transformasi Laplace untuk fungsi tangga satuan. Definisi fungsi tangga. Untuk sembarang bilangan real A, maka fungsi V T dikurang A sama dengan 0 jika T kecil A. 1 jika T besar A, disebut fungsi tangga satuan. Transformasi Laplace untuk fungsi tangga S T dikurang A adalah L V T dikurang A sama dengan E pangkat
bawah 0 E pangkat min ST FT DT sama dengan integral batas atas 3 batas bawah 0 E pangkat min ST dikali 5 DT ditambah integral tak hingga batas atas batas bawah 3 E pangkat min ST dikali 0 DT sama dengan integral pangkat batas atas 3 batas bawah 0 E pangkat min ST kali 5 DT sama dengan 5 integral batas atas 3 batas bawah 0 E min ST DT sama dengan min 5 per S E pangkat min ST batas 3 0 sama dengan 5 per S 1 dikurang E pangkat min 3S. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang inverse dari transformasi Laplace, di mana inverse transformasi Laplace adalah proses kebalikan dari transformasi Laplace. Jika diberikan suatu transformasi Laplace, kita harus mencari fungsi T dari Laplace tersebut. Misalkan saja, Fs adalah suatu fungsi Ft dari transformasi Laplace, dengan kata lain, L dalam kurung Ft sama dengan Fs. Maka Ft disebut inverse transformasi Laplace dari Fs. Secara simbolis ditulis T sama dengan L pangkat min 1 Fs, di mana L pangkat min 1 disebut dengan operator inverse dari transformasi Laplace. Dan secara sistematis dapat ditulis, jika L Ft sama dengan Fs, maka L pangkat min 1 Fs sama dengan Ft, sehingga diperoleh L pangkat min 1 dalam kurung n faktorial per Se pangkat n tambah 1 sama dengan Ft atau sama dengan T pangkat n. Bisa juga dengan L pangkat min 1 dalam kurung E pangkat min A kali S per S sama dengan V dalam kurung T kurang A. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan inverse dari L pangkat min 1 dalam kurung 2 kurang S tambah 3S pangkat 3 per S pangkat 5. Penyelesaiannya pertama-tama kita uraikan dulu persamaannya sehingga menjadi L pangkat min 1 dalam kurung 2 per S pangkat 5 kurang S per S pangkat 5 kurang 3S pangkat 3 per S pangkat 5 sama dengan L pangkat min 1 dalam kurung 2 kali 1 per S pangkat 5 kurang 1 per S pangkat 4 tambah 3 1 per S pangkat 2 sama dengan 2 kali L pangkat min 1 dalam kurung 1 per S pangkat 5 dikurang L pangkat 1 dalam kurung 1 per S pangkat 4 ditambah 3 L pangkat min 1 dalam kurung 1 per S pangkat 2 sehingga diperoleh 2 per 4 T pangkat 4 kurang 1 per 3 faktorial T pangkat 3 ditambah 3 per 1 faktorial T sehingga diperoleh hasil 1 per 12 T pangkat 4 dikurang 1 per 6 T pangkat 3 ditambah 3T. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sifat-sifat dalam transformasi Laplace. Sifat pertama yaitu ada dari sifat linearitas. Contohnya yaitu L dalam kurung 2T tambah 3E pangkat 2T tutup kurung, yang sehingga L dalam kurung 2T tutup kurung tambah L dalam kurung 3E 2 pangkat 2T tutup kurung, sehingga hasil akhir dari L dalam kurung 2T tambah 3E pangkat 2T tutup kurung menjadi 3S kuadrat tambah 2S kurang 4 bagi S pangkat 3 kurang 2S kuadrat. Selanjutnya yaitu ada dari sifat translasi. Rumusnya yaitu jika L dalam kurung F dalam kurung T tutup kurung bagi Fs, maka L dalam kurung E pangkat AT tutup kurung F
dalam kurung T tutup kurung sama dengan F dalam kurung S kurang A. Contohnya yaitu jika L cos 2T. Jika L dalam kurung cos 2T, maka hasilnya S dalam kurung bagi S kuadrat tambah 4. Maka L dalam kurung E pangkat 3T cos 2T tutup kurung menjadi S kurang 3 bagi dalam kurung S kurang 3 tutup kurung pangkat 3 tambah 4. Selanjutnya yaitu ada dari sifat translasi komposisi. Rumusnya yaitu jika L F dalam kurung T, maka F sama dengan F dalam kurung S, dan GT T kurang 2 pangkat 3 kurang T besar dari A 0 T kecil dari A, maka L GT sama dengan E pangkat kurang AS F per S. Contohnya yaitu jika L dalam kurung T pangkat 3 sama dengan 6 bagi S pangkat 4, maka transformasi Laplace dari GT T kurang 2 pangkat 3 T besar dari 2 T kecil dari 2 adalah E pangkat min 2X 6 bagi S pangkat 4 menjadi 6E pangkat min 2X bagi S pangkat 4. Selanjutnya yaitu ada dari materi sifat perubahan skala. Rumusnya jika L F per T Ft sama dengan F per S, maka L F dalam kurung AT sama dengan 1 per A F S bagi A. Contoh, jika L sin T, maka 1 bagi S kuadrat tambah 1. Maka L sin 3T, maka 1 per 3 kali 1 bagi S pangkat S per 3 pangkat 2 tambah 1 yang hasilnya 3 S kuadrat tambah 9. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat dalam transformasi Laplace yang kelima adalah turunan. Di mana rumusnya jika L dalam kurung Ft sama dengan Fs, maka L dalam kurung F aksen T sama dengan S dikali Fs dikurang F0. Kemudian contohnya yaitu jika Ft sama dengan cos 3T, L dalam kurung cos 3T sama dengan S per S pangkat 2 ditambah 9. Maka L dalam kurung F aksen T sama dengan S dikali S per S pangkat 2 tambah 9 dikurang F0. Kemudian S pangkat 2 per S pangkat 2 ditambah 9 dikurang cos 0 sama dengan S pangkat 2 per S pangkat 2 tambah 9 kurang 1. Kemudian hasilnya yaitu min 9 per S pangkat 2 ditambah 9. Kemudian pada transformasi Laplace terdapat beberapa atau 10 teorema. Yang pertama yaitu teorema 1 atau transformasi Laplace dari turunan fungsi. L dalam kurung F aksen T sama dengan S dikali L dalam kurung Ft dikurang F0, di mana F0 adalah nilai awal untuk fungsi F atau disebut juga initial value.
Yang kedua yaitu teorema 2 atau transformasi Laplace dari turunan fungsi. L dalam kurung f pangkat n dikali t sama dengan s pangkat n dikali L dalam kurung ft dikurang s di pangkat n kurang 1 dikali f0 dikurang s di pangkat n kurang 2 dikali f aksen 0 dikurang s pangkat n kurang 3 dikali f aksen 0 dan seterusnya dikurang f pangkat n kurang 1 kali 0. Yang ketiga yaitu teorema 3 atau teorema translasi pertama. Jika L dalam kurung ft sama dengan fs, maka L dalam kurung e pangkat at dikali ft sama dengan f dalam kurung s kurang a. Sehingga juga L pangkat min 1 dalam kurung f s kurang a sama dengan e pangkat at ft. Yang keempat yaitu teorema 4 atau teorema translasi kedua. Jika L dalam kurung ft sama dengan fs, maka L dalam kurung v t kurang a dikali ft sama dengan e pangkat min as dikali fs. Sehingga juga L pangkat min 1 dalam kurung e pangkat min as dikali fs sama dengan f dalam kurung t kurang a dikali ft. Selanjutnya yaitu teorema 5. Jika L dalam kurung ft sama dengan fs, maka L dalam kurung fat sama dengan 1 per a dikali f dalam kurung s per a. Sehingga juga L pangkat min 1 dalam kurung f s per a sama dengan a dikali f dalam kurung at. Menyampaikan materi selanjutnya tentang teorema 6. Jika L kali F kali T sama dengan F dikali S, maka untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya berlaku L T di pangkat N dikali F kali T sama dengan min 1 pangkat N dikali F pangkat N dikali S. Sehingga berlaku juga L pangkat min 1 dikali F pangkat N dikali S sama dengan min 1 pangkat N dikali T pangkat N F kali T. Teorema 7 atau teorema fungsi periodik. Jika F kali T adalah fungsi periodik dengan periode P besar dari 0, yaitu F dikali T tambah P sama dengan F kali T, maka L dikali T pangkat N F kali T sama dengan integral 0 sampai P kali E pangkat min ST kali F kali T dt per 1 dikurang E pangkat min SP. Teorema 8 atau teorema pengintegralan. Jika L F kali T sama dengan F dikali S, maka L integral 0 sampai T dikali F kali U du sama dengan F dikali S per S. Sehingga juga berlaku L pangkat min 1 Fs per S sama dengan integral 0 sampai T F dikali U du. Teorema 9. Limit F dikali T per T sampai 0 ada dan L dikali F kali T sama dengan F kali S, maka L F dikali T per T sama dengan integral S sampai tak hingga F dikali U du. Teorema 10 atau teorema konvolusi. Jika L F kali T sama dengan F dikali S dan L dikali G kali T sama dengan G kali S, sehingga juga berlaku L integral 0 sampai T F kali U
G dikali T dikurang U dikali DU sama dengan F kali S dikali G kali S. Sekian penjelasan dari kelompok 5 tentang transformasi Laplace. Jika ada lebih dan kurang, kami mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.